Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada ucapan yang terbaik kecuali pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan. Dan yang kita syukuri bukan hanya nikmat yang sifatnya duniawi saja, bukan hanya nikmat makan saja yang kita syukuri, bukan hanya nikmat tempat tinggal yang bagus yang kita syukuri, bukan itu saja, tapi lebih dari itu kita bersyukur juga atas semua kebaikan-kebaikan atau kemudahan yang Allah Ta'ala berikan untuk melakukan amal soleh. Karena yakinlah di saat kita diberikan kemudahan melakukan kebaikan, berarti Allah Ta'ala mencintai kita semua. Ketika kita dimudahkan untuk qiyamul lail, berarti kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dimudahkan untuk membaca Al-Quran, berarti itu adalah sebenarnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat kita dimudahkan untuk hadir di dalam majelis ilmu, insya Allah itu bukti cinta Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan, baik nikmat duniawi atau nikmat ibadah, kita bisa mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Rasul yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang terbaik, orang yang paling benar ucapannya dan juga paling mulia akhlaknya dan paling santun ucapannya. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mencintai beliau, mencintai Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, pada hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kami ucapkan jazakumullahu khairan atau jazakillahu khairan kepada segenap pengurus majelis ta'lim Al-Bina, ya, yang telah memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk berbagi ilmu, bersilaturahim. Yang mudah-mudahan silaturahim ini Allah Ta'ala senantiasa ridai, Allah senantiasa berkahi, dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita di dalam kebaikan, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul memberikan satu gambaran, bapak-bapak, ibu-ibu, pada hari kiamat nanti ada orang-orang, mereka bukan para nabi, bukan para rasul. Jadi berarti kalau bukan para nabi dan rasul, mereka manusia biasa, ya, bukan para nabi, bukan para rasul. Tetapi orang-orang ini diberikan di sisi Allah Ta'ala kedudukan yang begitu mulia, ya. Mereka berdiri di mimbar-mimbar dari cahaya, ya. Mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Kemudian
Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukan para nabi, bukan para rasul, tapi diberikan kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, yaitu orang-orang yang dulu di dunia mereka saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertemu di dalam kebaikan, bertemunya karena Allah, berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan jazakillahu khairan untuk segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Bina yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahim, berbagi ilmu. Ya mudah-mudahan silaturahim ini Allah Ta'ala catat sebagai amal soleh kita, amal kebaikan kita. Dan mudah-mudahan perjalanan ibunda semua ini adalah dalam rangka kebaikan, ya, dalam rangka untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang meniti perjalanan dalam rangka mencari ilmu, insya Allah orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan surganya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, di saat kita hadir di dalam majelis ilmu, kita yakin itu semua adalah mempermudah kita semua untuk mendapatkan surga yang selalu menjadi harapan orang-orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, ya memang cuaca mungkin di luar agak gelap ya Bu ya. Ya, di tempat ibu-ibu tadi hujan nggak Bu? Belum ya. Alhamdulillah di tempat Ustaz di Bekasi udah hujan Bu. Ya, udah hujan deras sekali. Tadi Ustaz keluar dari rumah jam 6, ya, sampai sini setengah 9. Jadi lumayan ya perjalanannya ya. Padahal Bekasi ke Jakarta Bu ya. Ini kalau hari kerja memang perjalanan luar biasa ya. Baik, mudah-mudahan kita semua sekali lagi mendapatkan kebaikan, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini adalah ya, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Ya, jadi tema kita adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cita-cita terbesar kita semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya cinta yang paling tinggi. Ya. Saya ingin memberikan analogi sederhana. Kalau kita sesama manusia saja selalu berharap mendapatkan cinta dari manusia, betul Bu? Ya, contoh seorang istri pasti berharap agar mendapatkan cinta dari suaminya. Seorang suami pun juga demikian berharap mendapatkan cinta dari istrinya. Setiap anak pasti ingin mengharapkan cinta dari kedua orang tuanya, dari bapaknya, dari ibunya. Demikian juga setiap orang tua, baik bapak maupun ibu-ibu, pasti berharap mendapatkan cinta dari anak-anak yang kita miliki. Berarti semua orang butuh namanya apa Bapak Ibu? Cinta, ya. Jadi ini harus disepakati dulu. Semua orang itu adalah butuh yang namanya apa? Cinta, ya. Orang yang cinta biasanya memiliki beberapa indikasi, ya. Jadi orang kalau cinta itu memiliki beberapa indikasi atau ciri-ciri orang yang cinta, ya. Kira-kira mungkin di antara jamaah ada yang bisa menyebutkan apa kira-kira ciri orang-orang yang jatuh cinta? Ya. Bu, bisa sebutkan Bu, apa kira-kira ciri orang yang jatuh cinta? Apa Bu? Pertama adalah orang yang jatuh cinta itu selalu ingin dekat dengan orang yang dicintai. Ya, selalu ingin merasa dekat, selalu ingin berada di sampingnya. Berarti kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga harus berupaya selalu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu ciri yang pertama ya Bapak Ibu ya, ingin selalu apa? Dekat. Baik, ada nggak ciri yang kedua? Apa ciri yang kedua? Apa kira-kira ciri yang kedua Bu? Ada ciri yang kedua nggak orang jatuh cinta? Selalu apa Bu? Selalu ingin bertemu. Masya Allah, udah ketemunya sekali, ingin ketemu lagi untuk kedua kalinya. Baik, kita pun ketika cinta kepada Allah Ta'ala, kita ingin selalu bertemu dan berjumpa dengannya.
Orang beriman itu ibu-ibu berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba ibunda, bapak-bapak dibuka surah Al-Kahfi ayat 110, di ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi. Dibuka surah Al-Kahfi ayat 110, ayat yang terakhir ya. Baik, Ustaz akan baca ayatnya. Mungkin nanti dari ibu-ibu boleh membaca artinya ya. Ayat 110, ayat yang terakhir ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Baik, sudah ketemu Umi? Silahkan bisa dibaca artinya Bu. Silahkan. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah sesungguhnya aku manusia biasa sama seperti kalian, namun aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya Allah ta'ala itu adalah ilahun wahid, ya, ilah yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Ta'ala, hendaklah ia melakukan amal soleh, amal kebaikan, dan jangan sekali-kali ia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Bapak Ibu, setiap orang yang beriman itu selalu ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap orang ingin berjumpa, maka dia harus persiapkan, ada dua persiapannya di dalam ayat ini. Persiapan pertemuan dengan Allah Ta'ala pertama adalah falya'mal amalan shalihan, hendaklah ia melakukan amal-amal kebaikan di dunia ini. Jadi ketika kita hidup di dunia inilah kesempatan untuk kita melakukan apa? Amal soleh, amal kebaikan. Falya'mal amalan salihan. Kita harus memperbanyak amal kita apa? Amal soleh kita. Karena kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada bekal yang terbaik untuk perjumpaan dengan Allah kecuali amal soleh. Yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali ia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akidah harus benar, tauhid harus lurus. Ini insyaallah kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cinta tadi adalah orang yang selalu berharap bertemu dengan kekasihnya. Baik, ada ciri yang ketiga enggak ibu-ibu? Apa ciri orang yang jatuh cinta yang ketiga? Apa Bu? Mengerjakan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Ya, jadi ketika orang itu jatuh cinta, maka apapun kata orang yang dicintai, dia akan menurutinya. Berarti kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka buktinya adalah kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti ciri yang ketiga nih, ya.
yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang dicintai. Baik, ada ciri yang berikutnya enggak? Yang keempat. Apa ciri yang keempat kira-kira orang jatuh cinta? Orang yang jatuh cinta, bapak-bapak, ibu-ibu, selalu menyebut nama orang yang dicintainya. Ya, selalu disebut nama orang yang dicintainya. Ya. Jadi kalau orang itu cinta kepada Allah, maka dia akan sering menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minimal nih ibu-ibu, kita memperbanyak zikrullahi taala, memperbanyak zikir kita kepada Allah. Kita bisa ucapkan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang sabda Nabi, ini arba' kalimatin ahabbu ilallah. 4 ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa kira-kira maknanya Bapak Ibu? Subhanallah maknanya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada ilah yang diibadahi secara benar kecuali Allah. Allahu akbar, Allah yang maha besar. Ini mungkin zikir yang pertama yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir yang kedua yang bisa kita baca, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang fadilahnya 2 ucapan paling ringan di lisan, tetapi paling berat di mana? Di timbangan Allah. Dan 2 ucapan inilah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung, maha suci Allah ta'ala, aku memujinya, maha suci Allah yang maha agung. Itu makna dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan gak kalau diucapkan ini Bapak Ibu? Ringan ya? Ringan gak Bu? Bu? Ringan gak? Ringan ya? Tetapi ringan ini Ibu paling berat nanti di dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kemudian mungkin zikir yang ketiga yang bisa dibaca, dan ini diperbanyak, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, artinya adalah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah wahdahu semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan dan pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita perbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti orang jatuh cinta kepada kekasihnya, ya. Baik, ada enggak bukti yang kelima Bapak Ibu? Ya. Orang yang jatuh cinta itu seperti apa buktinya? Apa cirinya? Siap apa kira-kira orang kalau jatuh cinta siap apa? Berkorban. Ya, orang yang cinta kepada Allah berarti harus siapa Pak? Berkorban. Gak mungkin orang mengatakan dirinya cinta kepada Allah tapi dia tidak mau berkorban. Mustahil orang mengatakan cinta kepada seorang kalau dia tidak berkorban untuk orang yang dia cintai. Dulu ya, biasanya kalau mungkin orang lagi seneng nih sama seseorang, ya, pasti biasanya dibawain hadiah. Ya, dulu kan Bu, masih ingat nggak Bapak dulu waktu datang ke rumah, apakah datang sendirian dia? Enggak, pasti bawain apa Bu? Apa dibawain dulu Ibu-ibu? Bu, dibawain sama apa sama Bapak dulu Bu? Apa? Apa Bu dibawain Bu? Bu, dulu Bapak waktu datang ya, main ke rumah Bu bawain apa Bu? Buah-buahan, baik. Ya Bu ya. Terus kalau kita minta dia datang, kira-kira cepet datang nggak Bu? Cepat datangnya Bu, ya.
Oh, walaupun hujan datang, Bu. Ya, siang bolong datang, Bu. Ya, karena kenapa, Bu? Orang yang cinta pasti dia akan berkorban. Mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, itu demi yang dicintai. Berarti kalau kita cinta kepada Allah Ta'ala, kita harus siap apa nih Bapak Ibu? Siap berkorban. Apa yang kita korbankan? Pertama, bisa kita korbankan pikiran kita, ya. Bagaimana kita memikirkan selalu untuk kepentingan Islam. Bisa juga kita korbankan waktu kita, ya. Waktu kita korbankan semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai seorang bisa mengkorbankan dia punya fisik, punya jiwa, biar badannya capek, walaupun badannya lelah, asal dia lelahnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai dia mengorbankan harta yang dia miliki untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam sirah. Mungkin kita mengenal sahabat bernama Bilal, ya. Pernah dengar sahabat Bilal nih Bapak Ibu? Bilal bin Rabah, yang salah satu keutamaan beliau itu adalah sahabat yang pernah dimimpikan oleh Rasul. Di dalam mimpinya Rasul, ya, sendal yang dipakai oleh Bilal itu sudah ada di mana? Di surga. Keesokan harinya Rasul bertanya, "Wahai Bilal, semalam aku bermimpi, di dalam mimpiku aku melihat sendal yang kau pakai itu ada di surga. Apa amalan yang biasa engkau lakukan dan engkau lakukan selalu ini?" Maka apa kata Bilal? "Tidaklah aku berwudu baik di siang hari maupun di malam hari, kecuali melakukan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sunnatul wudu." Ya, melakukan sholat sunnah apa? Wudu. Jadi Bapak Ibu mohon dijaga ini sholat sunnah wudu, ya. Setiap kita selesai berwudu baik di siang hari maupun di malam hari, disunahkan melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, keutamaannya tadi insya Allah memudahkan seseorang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sahabat Bilal bin Rabah. Nah, kalau kita membaca sirah Bilal ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat yang dulu dia statusnya budak, ya. Statusnya apa? Budak. Budak berarti dia diperjualbelikan. Layaknya barang dagangan, bisa diperjualbelikan. Karena tuannya ini dalam keadaan musyrik dan Bilal beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasul, Bilal disiksa yang luar biasa. Bagaimana penderitaannya Bilal? Mohon maaf, kedua kakinya diikat, ya, kedua kaki beliau diikat, lalu diseret dengan kuda di siang bolong. Ya, ini siksaan yang pertama yang dialami oleh Bilal. Bahkan sampai dada beliau ditindih dengan batu besar. Yang penting dia siap untuk meninggalkan agama tauhid, ya. Asal dia mau keluar dari agama tauhid, dia akan dilepaskan, ya. Namun apa ucapan Bilal yang luar biasa? Tidak ada ucapan yang terucap dari lisannya kecuali ucapan ahad, ahad, dan ahad. Jadi ini ucapan Bilal, ahad, ahad, ahad. Apa maknanya ahad, Bapak Ibu? Satu, ya. Jadi Allah Ta'ala yang maha satu, ya, yang maha satu, yang maha satu, tidak mau melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mau keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita membaca sirah misalnya tentang kisah Ashabul Ukhdud, ya, kisah Ashabul Ukhdud yang dikisahkan di dalam Al-Quran, dulu ujian-ujian orang-orang beragama di zaman-zaman dahulu itu luar biasa, ya. Kira-kira Bapak Ibu, perbandingan ujian zaman dulu sama sekarang sama nggak Ibu-ibu? Sama nggak, Bu? Enggak, ya. Kira-kira mana lebih berat, zaman dulu atau zaman sekarang? Zaman dulu. Rasulullah SAW sampai mengisahkan ada orang dulu beriman kepada Allah sampai dibelah dia punya kepala dari kepala, dan dibelah dia punya badan jadi 2, digergaji badannya terbelah menjadi 2, tapi tidak menggoyahkan keimanan mereka untuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara mereka ada yang disisir, ya, disisir kepalanya dengan sisir dari besi, ya, sampai kulit-kulitnya terkelupas. Tapi sekali lagi tidak menggoyahkan imannya dan tidak membuat mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada di antara mereka yang ditusuk dengan besi panas dari duburnya sampai ke kepalanya dan tidak menggoyahkan keimanan dan akidah dia untuk kembali atau untuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mas sekarang Ibu, ujiannya ringan ya Bu, ya. Bu, kira-kira ringan atau berat kita, Bu? Ringan. Orang paling bilang gini Ibu, ah Ibu itu soalin, ya, apa?
Kenapa Bu? Oh, Islamnya fanatik tuh ibu itu. Oh, Islamnya itu terlalu fanatik. Ya. Itu ada Bu omongan orang Bu. Kita belum sampai diuji seperti orang-orang diuji sebelum kita ibu. Ya Bu ya. Mereka siap berkorban ibu-ibu dengan jiwa mereka, dengan harta mereka, dengan waktu mereka, bahkan dengan jiwa mereka siap untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah sekarang mohon maaf ibunda, kita disuruh cuma berkorban waktu doang. Luangkan waktu untuk ta'lim, luangkan waktu untuk qiyamul lail, salat tahajud, luangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, luangkan waktu untuk berzikir kepada Allah. Kita cuma diminta berkorban dengan apa? Waktu. Toh ini juga mohon maaf sangat berat. Padahal sebenarnya perjuangan kita ini jauh lebih ringan dibandingkan orang-orang terdahulu. Ya. Masya Allah. Sehingga kata Nabi SAW apa? Innakum qaumun tasta'jilun. Namun kalian termasuk orang-orang yang tergesa-gesa. Jadi memang manusia itu kalau dapat masalah, kalau bisa selesai langsung hari itu Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ini kalau dapat ujian hari ini, kalau bisa selesai juga hari ini. Kita dikasih sakit, kalau bisa sembuhnya hari ini. Ya, gitu ya. Bahkan kalau bisa dokter diminta bisa nyembuhin, kalau bisa hari ini dikasih obat yang bisa sembuh langsung hari ini. Itulah manusia itu apa? Tasta'jilun. Apa artinya tasta'jilun tuh? Tergesa-gesa, terburu-buru, ya, enggak ingin bersabar, ya. Baik. Mohon ditulis Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Cara-cara hamba untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kiat-kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Saya ulangi sekali lagi. Kiat-kiat untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Kiat-kiat kita yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kiat kita yang pertama adalah selalu mengharapkan keberkahan di dalam hidup kita. Selalu mengharapkan keberkahan di dalam hidup kita. Ini kiat kita yang pertama. Selalu mengharapkan apa? Mendapatkan kehidupan yang barokah. Baik. Biasanya orang kalau ditanya apa yang diharapkan di dalam hartanya, diharapkan pada umurnya, diharapkan pada waktunya, pasti hampir sama jawabannya Bapak Ibu. Pasti ia mengharapkan mudah-mudahan hidupnya barokah, umurnya jadi barokah, keluarganya jadi barokah, waktunya jadi barokah. Betul nggak Bu? Ya Bu ya. Semua orang kalau ditanya pasti ingin mendapatkan apa? Keberkahan. Keberkahan itu bisa berarti adalah sebuah anugerah dan nikmat Allah Ta'ala berikan, dan nikmat itu mendatangkan kebaikan. Itu namanya barokah. Jadi nikmat Allah yang Allah Ta'ala berikan dan mendatangkan kebaikan, itu disebut dengan barokah. Jadi apabila nikmat itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat, ada maslahatnya, maka berarti kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira kalau kita ingin waktu kita barokah itu seperti apa sih waktu yang barokah sebenarnya? Bu, waktu yang barokah itu waktu yang seperti apa sih sebenarnya? Waktu yang kita gunakan untuk apa Bu? Kebaikan. Ketika waktu itu kita gunakan untuk melakukan kebaikan, yakinlah Ibu, waktu itu berarti Bunda barokah. Tapi kalau waktu itu kita sia-siakan, nikmat waktu kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, berarti kita tidak mendapatkan keberkahan dari waktu. Bukankah Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Quran dengan sumpah waktu demi waktu? Contoh misalnya Ibu, wal asri, demi masa atau demi waktu asar. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu enggak Bu? Bersumpah dengan waktu. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah juga wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Allah Ta'ala bersumpah demi waktu. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustadz, kenapa sih Allah Ta'ala seringkali di dalam ayat Al-Quran bersumpah demi waktu? Waktu duha, waktu malam,
waktu fajar, waktu apa tadi? Waktu asar. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah demi waktu? Karena orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya itulah orang yang paling barokah sebenarnya. Karena kita kan ini sebenarnya hidup ini kumpulan dari waktu-waktu yang ada. Kalau sudah terlewatkan waktu kita, maka hilanglah juga kesempatan yang Allah Ta'ala berikan. Ingat Bapak Ibu-ibu, waktu kita cuma hari ini. Waktu kita sekali lagi hari ini waktu kita. Hari yang kemarin itu sudah berlalu dan akan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari esok itu bukan milik kita. Kira-kira ada yang enggak menjamin Bapak Ibu besok masih kita bertemu kembali dengan keluarga? Ada yang menjamin, Pak? Ustadz tidak menjamin apakah Ustadz masih ketemu dengan keluarga besok, wallahu a'lam. Ibu-ibu juga enggak bisa menjamin apakah besok kita masih ketemu sama keluarga juga, kita enggak tahu. Apakah kita masih bisa berkumpul dengan anak-anak kita, berkumpul dengan cucu kita, belum kita tahu hari esok itu seperti apa, wallahu a'lam. Berarti waktu kita itu kapan sebenarnya, Bu? Bu, kapan waktu kita? Bu, inilah hari kita ini. Inilah waktu kita yang sebenarnya hari ini. Yang biasa itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita minta mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan. Umur kita barokah. Umur yang barokah bagaimana? Umur yang memang Allah Ta'ala berikan kita umur, dan umur yang Allah Ta'ala berikan kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat dalam sebuah kisah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, manusia yang paling baik itu sih manusia seperti apa? Jadi sahabat ini bertanya, manusia yang paling baik itu seperti apa? Apa jawab Nabi? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya pun juga baik. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, dan hadisnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik, manusia yang umurnya panjang dan juga amalnya soleh, amalnya baik. Sehingga jangan minta yang namanya mati, ibu-ibu. Boleh nggak kita minta kematian, ibu-ibu? Boleh nggak? Boleh nggak minta mati? Nggak boleh. Ya, karena kenapa? Kalau orang minta kematian, berarti dia menginginkan sesuatu yang tidak baik. Padahal ketika Allah Ta'ala memberikan yang namanya umur panjang, diberikan kesempatan di dunia, ada dua kemungkinan yang Allah Ta'ala inginkan, ibu-ibu. Pertama adalah bisa jadi dengan umur kita masih diberikan umur, Allah Ta'ala ingin melihat, ingin menambah amal soleh kita sebelum kita meninggal dunia, supaya bertambah amal soleh kita. Atau yang kedua, kalau dia orang yang tidak baik, Allah Ta'ala masih kasih kesempatan untuk dia bertaubat, beristighfar sebelum dia diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mohon Bapak Ibu, jangan kita minta mati, ya, dan jangan berharap yang namanya apa? Kematian. Tidak sedikit terkadang orang mau bilang gini, Ibu, daripada saya diuji yang berat, ujiannya udah berat, lebih baik saya mati. Pernah dengar nggak orang kayak gini, Bu? Bu, pernah dengar nggak orang kayak gini ngomongnya? Bu, pernah dengar nggak orang ngomong kayak gitu? Pernah. Daripada saya seperti ini, lebih baik saya mati deh. Padahal kata Rasul, jangan mengangankan yang namanya kematian, jangan minta yang namanya kematian, kecuali memang ibu-ibu, kalau orang diberikan ujian sakit yang berat dan dia tidak mampu lagi untuk bersabar, boleh dia berdoa kepada Allah, tapi doanya bukan minta mati, ibu-ibu. Apa doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairul li. Wafatkan diriku kalau memang wafat itu adalah lebih baik bagiku ya Allah. Kalau doanya seperti ini boleh, Bunda, boleh, enggak ada masalah. Yang enggak boleh itu minta mati. Ini habis sholat zuhur nanti ibu misalnya berdoa, ya Allah matikanlah saya. Enggak boleh. Ya Bu ya. Bu nggak boleh minta yang namanya apa? Mati. Ya udah kita minta apa, Bu? Ya Allah, berikanlah kami umur yang barokah, umur yang penuh dengan kebaikan, umur yang kami isi dengan ketaatan. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kira-kira Umi, kalau orang ingin hartanya barokah, kira-kira ciri harta barokah itu apa? Tadi kita didefinisikan yang namanya barokah itu ada manfaatnya, ada kebaikannya. Berarti Pak, Bu, kalau harta barokah itu apa cirinya harta barokah? Apa cirinya harta yang barokah, ibu-ibu? Bu, Bunda, apa ciri harta yang barokah kira-kira?
harta yang kita pergunakan untuk kebaikan, harta yang dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk berhaji, kita pergunakan untuk berumrah, kita pergunakan untuk bersedekah, kita pergunakan untuk berinfak. Insyaallah Umi, itulah yang disebut dengan harta yang penuh dengan keberkahan. Tapi kapan dicabut keberkahannya harta? Apabila harta itu dipergunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau dibelanjakan untuk melakukan perbuatan dosa. Itu berarti ibu-ibu, bapak-bapak, berarti hartanya dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjual beli juga, bapak ibu-ibu, insya Allah diberikan barokah oleh Allah. Jadi orang kalau berbisnis, kalau orang melakukan jual beli, bisnisnya bisa menjadi barokah, tapi juga bisnis bisa tidak menjadi barokah. Kira-kira kapan Umi bisnis itu akan menjadi barokah, perdagangan akan menjadi barokah? Kira-kira kapan? Bapak ibu, kapan bisnis akan menjadi barokah? Kata Rasul, bisnis akan barokah apabila si penjual dan si pembeli jujur di dalam bermuamalah. Dia tidak menutupi kekurangan pada barangnya. Yang menjual dia jujur, si pembeli juga jujur, insya Allah diberkahi jual belinya. Tapi apabila di dalam jual beli transaksi itu ada ketidakjujuran, maka akan dicabut keberkahannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabut apanya? Keberkahannya. Makanya ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, tapi kalau nggak barokah, itu rasanya adalah tidak bermanfaat. Tapi ketika Allah Ta'ala memberikan rezeki, lalu itu bermanfaat, Masya Allah, rasanya begitu barokah harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ibaratnya ini Bapak Ibu, satu makanan yang mesti jatah satu orang bisa untuk 2 orang, yang 2 orang bisa diperuntukkan 4 orang, yang 4 orang bisa diperuntukkan 8 orang. Ini yang disebut dengan insya Allah harta yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Jadi Umi mohon maaf, kalau kita punya harta, punya rezeki, lalu kita bisa berbagi, di saat itulah harta kita akan barokah. Di saat itulah Allah Ta'ala akan membukakan pintu keberkahan kita, dirasakan manfaatnya oleh kita dan juga dirasakan untuk oleh orang lain. Berarti itulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, Rasulullah SAW pernah mengisahkan dalam sebuah riwayat, ya, dalam satu kisah sahih, Rasulullah SAW mengisahkan ada seorang laki-laki, ibu, di tengah perjalanan mendengar suara dari langit, ya. Lalu ditunjukkanlah laki-laki ini, diberikan ilham, seakan-akan suaranya seperti ini. Wahai si fulan, tolong kamu menuju ke sebuah ladang, di situ ada petani, orangnya sangat diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala, hartanya barokah, hidupnya penuh dengan keberkahan. Coba cari rahasianya, apa sebabnya petani itu mendapatkan keberkahan. Lalu laki-laki ini menyusuri sungai, sampailah dia sampai di sebuah ladang atau pertanian. Dia dapetin ada seorang petani di situ. Lalu laki-laki ini bertanya kepada Pak Petani, wahai si fulan, aku mendengar suara dari langit bahwasanya engkau adalah orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rahasianya? Apa jawab petani ini, Bapak Ibu? Ketika aku memanen hasil dari pertanian, aku selalu membagi menjadi 3 bagian. Ya, membaginya menjadi berapa? 3 bagian. Sepertiga yang pertama aku nikmati bersama keluarga, aku makan, aku minum, nikmati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang kedua, sepertiga yang kedua aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku sisihkan di jalan Allah Ta'ala, aku sisihkan untuk kepentingan orang lain. Dan yang ketiga, aku simpan, aku tabung harta yang Allah Ta'ala berikan untuk kemaslahatan di masa yang akan datang. Ada 3 yang dilakukan oleh petani ini. Pertama, harta yang dia miliki, dia makan, ya Bapak Ibu ya, dimakan. Kemudian yang kedua, ada yang dia apain? Sedekahkan. Dan yang ketiga yang dilakukan apa? Dia simpan, dia tabung untuk masa yang akan datang. Umi, kalau kita lakukan hal ini, insya Allah Allah Ta'ala pasti akan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Kita nikmati rezeki Allah Ta'ala, kemudian kita sedekahkan sebagiannya, dan juga kita simpan untuk kehidupan kita yang akan datang, yang kita tidak tahu masa yang akan datang apa yang akan terjadi. Baik, ini kiat yang pertama ya, untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengharapkan keberkahan di sisi Allah. Kemudian yang kedua, sebab keberkahan yang kedua itu adalah, sebab keberkahan yang kedua adalah seseorang yang memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran.
memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Sudah? Ustaz ulangi sekali lagi, kiat kita untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala yang kedua adalah kita selalu memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Ibu-ibu, kita alhamdulillah diberikan surat oleh Allah Ta'ala, surat yang terbaik. Ini bukti cinta Allah Ta'ala kepada kita semua. Bu, masih ingat nggak Bu dulu waktu dikirimin surat? Bu, dulu pas kirim surat dari kekasih kita, biasanya surat itu dibaca, diulang-ulangi atau dibaca sekali, Bu? Bu, kita tuh kalau dapat surat dari orang yang spesial, biasanya diulang-ulangi atau cuma sekali dibaca, Ibu-ibu? Diulang-ulang. Ustaz mau tanya kenapa diulang-ulangi, Ibu-ibu? Padahal isinya sama, Bu, tapi diulang-ulang. Itu udah dibaca sekali, dibaca lagi. Udah 2 kali dibaca lagi 3 kali, sampai hafal tuh bacaan tuh. Surat sampai dihafal, Bu. Bu, terus surat apakah kita akan geletakkan sembarangan, Ibu, dari kekasih kita, Ibu? Apakah kita geletakkan suratnya, kita taruh di tong sampah, atau kita taruh mungkin di tempat yang tidak terhormat? Enggak, pasti kita simpan di tempat yang terbaik, biasanya menemani waktu kita tidur. Ya, Bu, surat cinta ditaruh di mana biasanya, Bu? Bu, di mana, Bu? Bu, di mana, Bu? Di bawah bantal, Bu, nemenin kita tidur. Bu, kalau orang cinta kepada Allah Ta'ala, kiatnya supaya meraih cinta Allah, Bu, selalu berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran, selalu membaca kalamullah. Karena tidak ada bukti cinta seorang kepada Allah, cinta orang kepada Rasul, kecuali bagaimana dia berinteraksi dengan Al-Quran. Kata para ulama salafus saleh, generasi sahabat mengatakan, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka buktinya adalah sejauh mana dia memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala atau Al-Quran. Kalau Umi meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, insya Allah berarti Umi sedang mencari cintanya Allah Ta'ala, ingin mengejar cintanya Allah Ta'ala. Ya, mungkin di antara bapak ibu ada yang membaca Al-Quran mungkin 1 hari ditargetkan mungkin 1 halaman, ada yang mungkin 1 ain, ada yang 1 hizib mungkin, ada bahkan mungkin yang membaca Al-Quran sampai 1 hari, per hari dia membaca misalnya 1 juz. Ini semua insya Allah bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa ibu-ibu kita harus membaca Al-Quran? Kenapa? Ada apa rahasia di balik membaca Al-Quran? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf, Allah Ta'ala memberikan 1 kebaikan, wal hasanah bi asyri amsalihah, 1 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 10. Jadi 1 huruf yang dibaca Allah Ta'ala catat berapa, Bu? 10 kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi orang kalau membaca alif lam mim, Allah Ta'ala udah catat berapa Bapak Ibu? 30 kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Umi nggak kebayang kalau kita membaca Al-Fatihah saja berapa huruf yang Allah Ta'ala sudah berikan kita kebaikan. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas saja berapa kebaikan yang Allah Ta'ala sudah berikan. Kalau ibu-ibu membaca surat Al-Falaq saja udah berapa kebaikan yang Allah Ta'ala akan memberikan. Kalau kita membaca surat An-Nas, berapa kebaikan yang Allah Ta'ala telah simpan dalam catatan amal kita. Kalau kita membaca Kursi, betapa banyak kebaikan-kebaikan dan pahala yang Allah Ta'ala simpan kepada kita semua. Oleh karenanya ibu-ibu, kejarlah keberkahan itu melalui Al-Quran. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, memperbanyak baca Quran, ini insya Allah ibu-ibu sesuatu yang paling terbaik. Ya Pak ya. Dan banyak kisah nyata bapak-bapak ibu-ibu, orang kalau maksimal membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan mudahkan semuanya ibu-ibu. Ya, kehidupannya dipermudah, dilapangkan hidupnya oleh Allah, urusannya dilancarkan oleh Allah. Ketika dia punya niat, bahkan dia niatnya akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia punya harapan dan doa, dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena orang yang baca Al-Quran, dia menjadi wali-wali Allah Ta'ala, para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kekasih Allah Ta'ala meminta, Bu, doanya akan dikabulkan. Kalau dia minta perlindungan, akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sehingga kita harus memperbanyak ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mohon Bapak Umi diperbanyak ini ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dia sebaik-baik apa? Pelindung. Ya. Dulu ucapan ini Bapak-bapak Ibu-ibu diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar. Jadi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar, ucapannya adalah ucapan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Allah Ta'ala keluarkan dia dari apa? Kesulitan-kesulitan yang ada. Nabi Muhammad SAW pun juga ketika berhadapan dengan kufar, orang-orang kafir di dalam peperangan, maka tidak ada ucapan yang beliau ucapkan adalah ucapan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah, dialah sebaik-baik pelindung bagi kami. Allah Ta'ala kasih kemenangan dan kemudahan untuk Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu tolong dibuka surat Al-Anfal. Iya. Mohon dibuka surat Al-Anfal ayat 2 dan ayat 3. Mohon dibuka surat Al-Anfal ayatnya, ayat 2 dan ayat 3. Bismillah. Sudah ketemu? Silahkan Ibu. Bu, yang di belakang mungkin boleh. Silahkan Bu. Sudah ketemu ayatnya Bu? Iya, silahkan dibaca Bu, artinya Bu. Iya, ayat 2 dan ayat 3. Baik, makasih. Jazakillah khair. Silakan Umi bisa dibaca yang di depan Umi. Dibaca Umi ayat 2 dan ayat 3 di surah yang sama. Baik, mohon ditulis Umi karakteristik orang-orang yang mukmin, orang yang beriman itu ada 3. Karakteristik orang-orang yang beriman atau mukmin itu ada 3. Pertama, apabila disebut nama Allah bergetarlah hatinya. Apabila disebut nama Allah bergetarlah apanya? Hatinya. Bu, setiap ucapan zikir kepada Allah, ucapan Asmaul Husna harus mampu menggetarkan jiwa kita, mampu membuat jiwa kita terpengaruh dengan ayat-ayat yang kita baca atau dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan. Ketika kita sebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, harus mampu menggetarkan hati kita dan jiwa kita. Ini karakteristik yang pertama. Jadi harus mampu apa? Membuat hati menjadi apa, Bu? Bergetar. Contoh misalnya Bapak Ibu jamaah haji kalau melaksanakan haji atau umroh, jamaah haji atau umroh, kan biasanya ada ucapannya Bu ya, namanya talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi lagi tuh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ucapan ini ibu-ibu harus mampu menggetarkan jiwa kita dan menyentuh hati kita. Ini baru Bu indikasi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ciri yang kedua, karakteristik yang kedua orang yang beriman atau mukmin itu adalah apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka harus mampu menambah apa kita? Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zadatuhum imanan, Allah taala akan menambah keimanan kita. Ini sekarang kalau kita perhatikan Umi, waktu kita banyak kebuang di mana kira-kira? Banyak habis di mana, Bu? Bu, di mana, Bu? Jalan yang sedang macet, Bu, ya. Tadi Ustaz katakan, Bu, Ustaz dari Bekasi berangkat jam 6 sampai di sini setengah 9 ya, Bu. Ya, Bu, ya. Jadi dari Bekasi jam 6 sampai sini jam berapa, Bu? Setengah 9. Berapa banyak itu, Bu? Waktunya, Bu? Berapa jam, Bu? 2,5 jam. Bu, kira-kira 2,5 jam tuh, Bu, kalau kita pakai tuh baca Al-Quran lumayan nggak, Bu? Lumayan. Kalau kita pakai untuk membaca sesuatu yang bermanfaat, Bu, lumayan nggak, Bu? Bermanfaat. Kalau kita pergunakan tuh berzikir kepada Allah Ta'ala lumayan, Bu. Makanya ibu-ibu sebenarnya, Bu, manajemen waktu kita, Bu, dalam kondisi macet ibu-ibu, mohon maaf ibu-ibu, waktu kita banyak yang kebuang sia-sia kalau kita tidak manfaatkan untuk kebaikan. Betul nggak, Bu? Bu, kayak yang kemarin pulang mudik. Ibu ada yang berpengalaman mudik kemarin, Bu? Ya mungkin mudiknya nggak pakai pesawat ya, Bu, yang pakai apa namanya, Bu, yang pakai kendaraan pribadi, Ibu. Ada yang mau maaf, Bu, ada yang kemarin mudik, Ibu. Bu, nggak ada yang mudik, Bu. Bu, nggak ada yang mudik di sini, Bu. Lancar, Bu, ya, alhamdulillah, Bu, ya. Baik. Bunda coba dilihat yang kemarin mudik itu butuhkan berapa waktu ibu-ibu? Ya ke Jawa Tengah saja ibu berapa waktu dia butuhkan ibu-ibu? Ada yang sampai 12 jam, ada yang sampai 24 jam, bahkan lebih dari itu ada, Bu. Yang padahal yang biasa ditempuh 5 jam bisa menjadi 12 jam, bahkan bisa menjadi 24 jam, bahkan lebih dari itu ibu-ibu. Bukankah waktu akan banyak terbuang di mana, Bu? Di jalan. Bu, kalau nggak dimanfaatkan membaca Quran, mendengarkan ayat Al-Quran, makanya Umi mohon kalau kita di mobil, tolong kalau kita nggak baca Quran, tolong disnel murattal Al-Quran supaya hidup kita lebih barokah. Iya. Sayang ibu-ibu, mohon maaf kan biasanya ibu orang kalau lagi suntuk biasanya apa dilakukan, Bu? Ya didengarkan, mohon maaf, Bu, bukan ayat Al-Quran yang didengarkan ibu-ibu, musik yang didengarkan. Akhirnya mohon maaf ibu-ibu, waktunya tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang bermukmin tadi, karakteristik yang kedua ibu-ibu, apabila dibacakan Al-Quran bertambah apanya, Bu? Imannya, zadathum imanan. Yang ketiga Umi, karakteristik orang yang mukmin itu selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Selalu bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi sekali lagi, karakteristik yang ketiga orang beriman tubuh selalu bertawakal, berserah diri kepada Allah. Ini sangat penting Umi ketika kita mohon maaf usia sudah di atas 40. Ya, ibu-ibu sudah lewat kayaknya semuanya, Bu. Ya, Bu, ya. Sudah, Bu, ya. Sudah, Bu, ya. Bu udah lewat kan, Bu, ya. Bu, 40 itu matang ibu-ibu. Bu usia 40 orang bilang usia apa, Bu? Matang. Kalau usia 50, Bu, berarti usia apa, Bu? Bu, Umi, usia 40 kata banyak orang ibu-ibu adalah usia matang. Kalau usia 50 berarti apa, Bu? Usia 60 ibu-ibu. Bu, usia 60 ibu-ibu, itu 40 udah matang ibu-ibu. 40, 50, 60. Bu, 60, Bu, gimana, Bu? Bu, manis-manis banget tuh, Bu, ya. Udah terlalu manis ibu-ibu, ya. Baik. Bu, kita berharap ibu-ibu kalau usia udah di atas 40 kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada doanya ibu-ibu kalau usia sudah sampai usia 40. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa kalau udah mencapai usia berapa? 40 tahun ke atas.
Usia istimewa tuh Bu, 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikanlah aku ilham, an ashkura nikmataka, mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Usia udah 40, 50, 60 Bu, banyak nikmat yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, juga kami bersyukur terhadap nikmat yang telah engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Wa an a'mala salihan tardah, berikanlah kami ilham agar melakukan amal soleh yang kau ridhai. Artinya apa Ibu? Bertambahnya umur mudah-mudahan semakin semangat beribadah, bertambah umur semakin semangat untuk ta'lim, bertambah umur semakin semangat dekat kepada Allah Ta'ala. Kita beramal sesuatu yang Allah Ta'ala ridhai. Kemudian berikutnya, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah mudah-mudahan kebaikan kami akan mengalir juga untuk keturunan kami. Ingat Umi, ini Ustadz ingin sampaikan, ini motivasi penting Umi. Yakinlah sesungguhnya bapak-bapak ibu-ibu, anak kita sukses itu bisa jadi karena kesolehan bapak dan ibu-ibu. Kami ulangi sekali lagi, anak kita menjadi sukses, anak kita menjadi hebat bukan karena kehebatan mereka, tapi bisa jadi karena doa orang tuanya, karena keikhlasan kedua orang tuanya, karena keridhaan kedua orang tuanya, atau karena amal ibadah kedua orang tuanya. Allah Ta'ala memberikan keberkahan Tuhan anak kita ibu-ibu. Bu, banyak anak yang sukses disebabkan karena kedua orang tuanya. Orang tuanya memang orang biasa-biasa ibu-ibu, tapi ridho mereka, doa mereka, amal soleh mereka, Allah Ta'ala berikan kebaikan, mengalir itu kebaikan itu kepada anak-anak mereka. Masya Allah, itulah orang tua Bu. Ridho Allah Ta'ala sangat bergantung kepada ridho orang tua. Kasih sayang Allah Ta'ala sangat besar tergantung kasih sayang orang tua kepada anak-anak. Oleh karenanya Umi, mohon Umi, kita pasti semua anak kita ingin sukses, betul nggak Umi? Umi, ingin anaknya sukses kan? Sukses dunia, sukses apa? Akhirat. Apa yang kita lakukan? Setiap orang tua, ibu, bapak harus menjadi pribadi yang soleh supaya kebaikan kita ini mengalir untuk anak-anak kita. Umi, kalau Umi tahajud, yang mendapatkan manfaat tahajud bukan hanya ibu, tapi insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan manfaat dari kesolehan kita. Ibu membaca Al-Quran, yakinlah baca Quran tubuh akan mengalir kebaikannya untuk anak-anak kita ibu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kemudian berikutnya, inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertaubat kepadamu. Kami sadar usia sudah semakin tua, usia sudah lebih 40 tahun. Kami memohon ampunan kepadamu ya Allah. Wa inni minal muslimin, dan aku selalu berserah diri kepadamu ya Allah. Itu Bu, usia yang saya katakan tadi. Kalau sudah lebih 40 Bu, memperbanyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokus untuk ibadah, ya. Apalagi Bu kalau udah usia kita udah berapa Bu? 50, 60 Bu, lebih fokus lagi ibadah kepada Allah Ta'ala Bu, ya. Dulu kalau para sahabat ibu-ibu Bu, kalau para sahabat ibu-ibu sudah mencapai usia 40 Bu, tafarragha lil ibadah, mereka fokus konsentrasi untuk kehidupan akhirat ibu-ibu. Mereka sudah benar-benar mengejar kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dunia ini mau dicari sebenarnya ibu-ibu nggak ada habis-habisnya. Betul nggak Bapak Ibu? Bu, dunia kalau mau dikejar ada batasnya nggak? Ada nggak Bu? Bu, dunia ada nggak batas? Nggak ada. Sampai kata Nabi kalau manusia ini punya satu lembah emas, ingat Bu, emas ya Bu ya. Bu, lembah apa Bu? Emas, bukan mas. Beda Bu, emas sama mas. Ya, kalau emas itu mana Bu? Bu mana Bu? Jawa kan Bu ya? Bu, emas. Kalau seandainya manusia punya satu lembah itu ibu-ibu sebuah ladang besar ibu-ibu berupa emas, dia akan berharap memiliki 2 ladang, 2 lembah. Dia sudah punya 2 lembah, dia minta 3 lembah lagi ibu-ibu. Sampai kapan kata Nabi? Hatta adakhalahu turab, sampai debu atau tanah itu masuk di dalam mulutnya, artinya sampai manusia meninggal dunia, baru keinginan manusia akan terputus. Berarti Bu, yang namanya dunia itu tidak ada apanya Bu? Tidak ada habis-habisnya ibu. Nah yang kita minta, ada satu doa yang terbaik Umi, mudah doa ini kita bisa mengamalkan, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mohon ditulis Umi, doa agar diberikan sifat qanaah. Qanaah itu artinya sifat cukup, ya. Rabbi, tolong ditulis ibu-ibu. Rabbi qanni'ni bima razaqtani.
Rabbi qanni'ni pakai ain, qanni'ni bima razaqtani. Sudah? Rabbi qanni'ni bima razaqtani. Artinya adalah, ya Allah, ya Rabbku, berikanlah aku sifat qanaah. Ya Allah, ya Rabbku, berikanlah aku sifat qanaah. Dalam kurung ibu-ibu, merasa cukup dengan apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Ya Allah, ya Rabbku, berikanlah aku sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Engkau rezekikan kepadaku. Ini doa bagus ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Apa yang kita minta Bapak Ibu? Rabbi qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikanlah kami sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Engkau rezekikan. Bu, orang kalau sudah merasa cukup ibu-ibu, Bu, Umi, kalau orang sudah merasa cukup pasti hatinya merasa bersyukur. Ya Bu ya. Tapi kalau enggak ada cukup-cukupnya Bu, tidak ada rasa puasnya ibu-ibu, maka tidak akan pernah datang yang namanya sifat syukur. Kita alhamdulillah sudah dikasih nikmat, kita qanaah. Ya Allah, kami telah mendapatkan nikmat yang telah Engkau berikan. Jadikanlah kami orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang Engkau berikan. Syukur yang ada ibu. Karena Bu, nikmat Allah Ta'ala ini banyak sebenarnya Bu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau ingin menghitung nikmatku, firman Allah, engkau tidak mampu untuk menghitungnya. Orang kan yang selalu mengukur materi aja ibu-ibu dinamakan rezeki. Padahal ibu-ibu rezeki itu banyak. Betul nggak Bu? Bu, kira-kira contoh rezeki itu selain rezeki materi itu apa ibu? Bu, sehat itu rezeki loh ibu. Bu, orang kalau sehat ibu, makan jadi enak, tidur jadi enak, istirahat enak Bu, jalan-jalan pun juga enak kalau lagi sehat ibu. Tapi kalau kita lagi sakit ibu, makanan yang tadi sangat enak menjadi apa Bu? Enggak enak, karena kita sakit ibu. Baik, itu rezeki yang pertama ibu. Termasuk rezeki juga apa Bu? Sehat. Baik, apa lagi yang lain ibu? Rezeki selain materi itu apa ibu? Bu, rezeki yang juga rezeki Allah Ta'ala berikan apa Bu? Kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang soleha, teman-teman yang perhatian sama kita, teman-teman yang selalu mendoakan kita, teman-teman yang selalu mengingatkan kita untuk kebaikan. Yakinlah ibu, harta yang terbaik dan nikmat yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan. Kita punya teman yang baik, teman yang soleha. Kalau punya teman baik ibu, tolong jangan dilepasin Bu ya. Bu, jangan diapain Bu? Yang dilepas, diikat terus Bu, dipegangin terus ibu. Mungkin nah dipegang Bu, ya dipegang, diikat ibu ya, jangan sampai lepas. Kalau kita punya teman baik, karena kenapa ibu? Karena nanti pada hari kiamat bisa jadi mereka yang bisa menolong kita ibu, teman-teman yang baik, teman-teman yang salehah. Baik, apalagi ibu rezeki selain materi itu ibu? Bu, apalagi rezeki yang ibu rasakan selain materi ibu? Bu, diberikan kita anak-anak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan ibu. Bu, ada rezeki ibu yang kita nikmati setiap saat ibu, tidak pernah kita terputus dari nikmat ini Bu. Apa Bu? Rezeki apa Bu? Oksigen, udara, bernafas yang Allah Ta'ala berikan Bu. Ini rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bu, kalau ada orang yang sakit di rumah sakit dan dia membutuhkan oksigen tambahan Bu, dia harus bayar nggak Bu? Bayar. Bu, bayarnya murah atau mahal lebih Bu? Mahal. Kita alhamdulillah Bu, free setiap saat, free setiap waktu kita dapatkan oksigen. Allah Ta'ala kasih kita free dan kita tanpa membayarnya. Bu, kalau kita disuruh bayar oleh Allah Ta'ala Bu, apakah kita mampu untuk membayarnya Bu?
Ustadz nggak mampu, ibu-ibu nggak akan mampu, dan Allah Ta'ala tidak pernah meminta untuk dibalas kebaikannya, Bu. Kita diminta cuma satu, Bu, ibadatullahi wahda, hanya beribadah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya taat beribadah kepadaku, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin itu dulu tema yang dapat kami sampaikan, ya, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan cinta di dalam kehidupan ini. Sekali lagi Ibu, manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Tidak ada cinta yang paling terbesar kecuali cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon cinta Allah taala, cinta orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai perbuatan yang mendekatkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang selalu kita mohon. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai perbuatan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Ini salah satu doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, aku memohon cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal perbuatan yang mendekatkan aku kepada cintamu. Mudah-mudahan kita semua insyaallah termasuk orang-orang yang mendapatkan cinta Allah Ta'ala, menjadi kekasih-kekasih Allah Ta'ala, wali-wali Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Wallahu alam bisawab. Dari Ustaz mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dan keberkahan. Dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan bagi ummahat, ibu-ibu, bila ada pertanyaan, ada yang disampaikan, silahkan kami membukakan kesempatan sesi tanya jawab. Silahkan Ummi, Bapak, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh langsung apa Bu? Kalau mau mengajukan pertanyaan silahkan Bu. Atau mau tulis pakai kertas juga silahkan Bu, silahkan. Kenapa Bu? Doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah. Baik. Baik. Sebenarnya ada beberapa waktu-waktu atau tempat-tempat yang terbaik untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa ditulis Umi, waktu-waktu yang terbaik untuk membaca doa-doa yang tadi disebutkan, ya, doa yang memang dicontohkan oleh Rasul. Pertama ibu-ibu, doa itu yang terbaik bisa dibaca antara azan dan iqamat. Antara azan dan iqamat. Yang kedua adalah sebaik-baik waktu doa itu adalah ketika kita dalam keadaan bersujud kepada Allah. Ketika dalam keadaan apa? Bersujud kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ketika sholat malam atau sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu yang terbaik untuk berdoa. Kemudian berikutnya adalah, ya, ketika tasyahud terakhir sebelum salam. Berikutnya adalah setelah sholat asar sampai terbenam matahari di hari Jumat. Setelah asar sampai terbenam matahari pada hari Jumat. Kemudian ibu-ibu, waktu yang terbaik untuk berdoa juga ketika dalam keadaan berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Berikutnya adalah waktu yang terbaik untuk berdoa ketika melakukan safar, bepergian, terutama bepergian untuk kebaikan. Yang berikutnya adalah doa orang tua kepada anak-anak. Ini doa yang terbaik, doa yang dijawab oleh Allah. Doa setiap orang tua kepada anak-anak. Dan berikutnya adalah doa ketika turun hujan. Jadi turun hujan itu adalah waktu yang terbaik untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umi, doa-doa yang tadi kita baca atau yang kita pelajari itu boleh dibaca di waktu-waktu tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu. Tentu kalau dalam sholat ibu-ibu kita membaca doa dengan redaksi bahasa Arab yang ma'thur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Umi nggak perlu dibebankan dengan hafalan doa yang sulit. Baca aja doa-doa yang mudah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu aja diulang-ulangi, nggak ada masalah ya. Jangan pakai bahasa Indonesia ya. Jadi diucapkan, tentu diucapkan karena berdoa itu terucap ya. Terucap, nanti hati menerjemahkan, boleh hati menerjemahkan, tapi terucap dalam bentuk bahasa Arab tentunya, karena kita berada di dalam sholat ya. Baik, ada yang lain Umi, silakan. Bagaimana orang yang bepergian? Nggak jelas suaranya Umi. Mahram. Baik. Rasulullah SAW mengatakan gini, Ibu. Dalam satu hadis sahih, tidak halal atau tidak boleh seorang wanita yang musafir, terutama bepergian jauh, kecuali bersama mahramnya. Ya, baik. Kondisinya Ibu, apabila memang itu wanita, Ibu, wanita masih muda, maka dia harus bersama mahramnya. Ya Bu ya. Artinya dia nggak boleh safar sendirian kecuali bersama apa Bu? Mahramnya Bu. Bu, tapi kalau kira-kira kita Bu, kalau mau keluar ke warung, mau beli sesuatu Ibu, apakah harus bersama mahram? Tentu tidak Ibu. Ya Bu ya. Ada kondisi-kondisi, artinya orang boleh keluar tanpa mahram. Contoh misalnya kayak tadi Bu, mau beli apa Bu? Mau beli sesuatu di warung misalnya, boleh dia untuk keluar. Tentu dia bersama mahram, sulit kan Ibu ya. Baik. Nah, diperbolehkan yang kedua Ibu, orang itu boleh dia melakukan safar kalau dia bersama rifqatun ma'munah, wanita beramai-ramai, rombongan-rombongan. Itu rifqah ma'munah namanya. Dalam sebuah kegiatan kebaikan atau kemaslahatan boleh dia rame-rame Bu ya. Baik. Dan biasanya kalau di Arab Saudi itu Ibu, kalau di atas usia 45 biasanya dilonggarkan masalah mahram biasanya. Kan Ibu mungkin pernah berumroh kan? Biasanya kalau di atas 45 biasanya tidak ditanya mahramnya. Karena kan kalau udah tua biasanya, kalau sudah sepuh biasanya dia bersama rombongan gak ada masalah. Tapi biasanya kalau di bawah 45 itu biasa ditanyakan oleh pihak Arab Saudi, ya. Artinya Ibu, mahram itu tujuannya Bu supaya terhindar dari fitnah. Itu kalau dia berangkat sendiri Ibu, dia datang ke sana sendirian tidak ada mahram, maka itu tidak boleh. Bahkan di zaman sahabat ada seorang wanita mau berhaji, dia wanita masih muda Ibu, kemudian suaminya mau berperang, berangkat berperang, kata Nabi SAW, apa kata Nabi? Wahai si fulan, temanilah istrimu untuk melakukan haji, karena wanitanya masih apa Bu? Masih muda ya Bu ya. Jadi untuk terhindar dari fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Cukup Bu? Cukup insyaallah Umi? Baik, silakan. Ini mungkin pertanyaan terakhir Bu ya, silakan Bu. Awabin Bu, sebenarnya sholatul awabin ya menurut hadis yang sahih adalah sholat duha. Itu sholatul awabin sebenarnya Ibu. Ketika Rasul mengatakan apa Bu kepada penduduk Kuba di Madinah, beliau mengatakan apa Bu? Sholatul awabin hina tarmidul fisal. Sholatul awabin adalah sholat ketika anak onta sudah mulai panas, kemudian mereka berlindung ke induknya. Itulah waktu duha maksudnya Ibu. Sehingga waktu duha yang terbaik adalah ketika matahari sudah mulai panas. Ya mungkin sekitar jam 8, jam 9 itu waktu duha yang terbaik. Duha itulah yang disebut dengan sholatul awabin, sholat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ada dalilnya Ibu. Sholat waktu duha itu disebut dengan sholatul awabin ya. Kalau maghrib, antara maghrib dengan isya sebenarnya mau sholat sunnah mutlak boleh, tapi tidak disebut dengan sholatul awabin ya Bu ya. Kalau sholatul awabin, sholat yang dikerjakan di waktu duha, sholatul awabin. Baik, wallahu alam bisawab. Mungkin itu yang kita kaji, para ummahat yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, keberkahan. Mudah-mudahan umi semua sehat, panjang umur, barokah. Sekaligus Ustadz mohon doa dari ibu-ibu. Insyaallah tanggal 4 September Ustadz berangkat bimbing haji insyaallah ya, berangkat 4 September, balik tanggal 26 kurang lebih. Mohon didoakan, mudah-mudahan Ustadz sehat, panjang umur dan barokah. Dan mungkin Ustadz Mama belum perkenalkan diri kayaknya ibu-ibu ya. Baik, ini kayaknya ibu-ibu nanya siapa nih yang di sini. Baik.
Umi, Ustaz tadi lupa di muqaddimah di pembukaan untuk memberikan apa Bu, memperkenalkan diri. Ya, nama kami atau nama Ustaz Ahmad Syujai Ibu. Ya, riwayat pendidikan Ibu. Pertama S1 dari Fakultas Syariah Lipia, cabang Universitas Ibnu Saud Riyadh. Kemudian yang kedua adalah ambil program S2 di UI, ya, Kajian Timur Tengah dan HI, dan juga pernah sempat kuliah di Mekah Al-Mukarramah mengambil program persiapan dai dan ulama, ya. Itu yang kami lakukan, dan mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan memberikan manfaat untuk kita semua tentunya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam kebaikan, bertemu karena Allah, dan mudah-mudahan berpisah pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon saling doakan ibu-ibu, ya. Ibu-ibu doakan Ustaz, insyaallah nanti Ustaz di tanah suci mendoakan ummahat semua ibu-ibu insyaallah. Baik, dari Ustaz mungkin itu saja. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.